Shalom. Shalom, bagaimana kabarnya anak-anak Tuhan? Luar biasa, bisa saya lihat tangan-tangan yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Mari terus kita hadir, kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita mau memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Saudara. Kita punya Tuhan yang sangat baik, kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, Bapak Saudara. Dan kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Bisa lihat tangan-tangan yang bangga menjadi anak Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh karena sebagai anak-anak Tuhan Yesus di hari-hari ini, apapun yang sedang kita pergumulkan, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kesulitan kita di hari-hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan kita terus datang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dia Bapa yang pasti memelihara hidup kita. Dia Bapa yang begitu sangat mengasihi setiap kita. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tetapi manusia yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Terkadang kita yang suka melupakan Tuhan. Ketika kita susah, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berlimpah harta, kita senang-senang, kita lupakan Tuhan. Mari setiap anak-anak Tuhan, apapun yang kita alami, baik sedih maupun senang, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita berharap hanya kepada Tuhan, kita terus memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka kepada firman Tuhan, Markus 5 ayat 41. Bisa? Markus 5 ayat 41, Bapak Saudara yang bawa kitab suci, Alkitab secara buku cetak atau ada aplikasinya boleh dibuka sama-sama Bapak Saudara. Baik setiap kita yang secara onsite maupun secara online, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41, sudah ketemu semua? Belum. Markus 5 ayat 41. Ya. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Masih belum semua. Ya, Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41. Yang sudah ketemu sorakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya, jadi kisah ini di mana anak ini adalah anak perempuan Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat di komunitas Yahudi. Dan sebelumnya di mana Yairus karena anaknya sakit keras dan hampir mau mati, dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dan itu bukan keputusan yang gampang, di mana dia harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit keras dan hampir mau mati, ya, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena sebagai seorang ayah, dia tahu, dia lihat realitanya. Anak ini mau mati. Jadi sebagai seorang ayah yang baik, dia mau berada di samping anaknya ketika anaknya ini meninggal. Oleh karena itu dia mengambil keputusan tetap di sisi anaknya atau dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yairus memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus di dalam suatu peristiwa dan kemudian banyak orang di situ. Dan kemudian Yairus dengan rendah hati sebagai kepala rumah ibadat, dia datang tersungkur, dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk bisa datang ke rumahnya, menumpangkan tangan kepada anaknya dan menyembuhkan anaknya. Dan saat sedang berbincang seperti itu, kemudian ada kerabatnya yang kemudian datang menghampiri Yairus. Dan kemudian berkata kepada Yairus, sudah Yairus, jangan menyusahkan guru karena anakmu sudah meninggal. Jadi di saat dia sedang memohon kepada Tuhan Yesus untuk berdoa, mungkin sedang memohon kepada hamba Tuhan untuk didoakan, saat itu dia mendengar realitanya. Dia mendengar realita bahwa anaknya sudah meninggal. Banyak orang akhirnya, wah heboh, hiruk pikuk. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan juga keputusan yang sulit buat Yairus. Karena dia baru kenal Tuhan Yesus. Sedangkan yang sedang berbicara tentang realita anak yang meninggal ini adalah kerabat keluarganya.
orang yang sudah dia kenal. Orang yang sudah dia kenal, kerabat keluarganya. Menyampaikan kabar berita. Realitanya anaknya sudah meninggal. Tetapi orang yang baru pertama kali dia temui, yaitu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tetapi Yairus luar biasa. Dia lebih memilih untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Dan kemudian Yairus bersama dengan beberapa para murid akhirnya pergi. Berbondong-bondong menuju ke rumah Yairus. Tetapi ketika di dalam perjalanan ada suatu halangan. Di mana ada perempuan yang ada pendarahan 12 tahun. Tiba-tiba menjamah jubah Yesus. Dia menobrak kerumunan dan kemudian dengan imannya menjamah jubah Yesus. Dia tidak minta supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi dia punya iman. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan akhirnya apa? Perempuan ini sembuh. Dan ketika dalam perjalanan berkumpulan berbondong-bondong seperti itu, Tuhan Yesus berhenti. Dia merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Dan kemudian Tuhan Yesus berhenti dan dia melihat sekelilingnya. Dan kemudian dia berkata, siapa yang jamah? Siapa yang jamah? Tetapi para murid memberitahu kepada Tuhan Yesus, ini banyak orang Tuhan, ini banyak orang guru. Siapapun bisa jamah. Tetapi Tuhan merasa ada satu orang yang menjamah sehingga ada tenaga yang keluar. Tuhan tetap menanyakan dan perempuan ini dengan ketakutan akhirnya bilang, saya Tuhan, saya guru. Kemudian dia ceritakan semuanya. Jadi di saat keadaan yang genting di mana Yairus membutuhkan Tuhan untuk menumpahkan tangannya kepada anaknya walaupun sudah meninggal, tetapi di tengah perjalanan ada halangan. Nah mungkin setiap kita seperti itu Bapak Saudara. Ketika kita sedikit lagi nih, kita sudah mau terima berkat. Sedikit lagi nih, berkat itu sudah di tangan kita. Sedikit lagi nih mungkin proyek kita mau berhasil. Sedikit lagi nih udah mau tekan kontrak. Tapi ternyata di tengah-tengah itu Tuhan izinkan ada halangan. Tuhan izinkan ada hambatan. Nah kebanyakan orang Kristen akhirnya kecewa sama Tuhan. Tuhan padahal tinggal dikit lagi Tuhan. Banyak orang Kristen akhirnya marah sama Tuhan. Marah dengan keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi Yairus, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap tenang. Ini tanda orang beriman. Dia tetap tenang padahal anaknya masih bisa didoain mungkin menurut dia. Masih bisa dibangkitkan. Tetapi Yairus tetap tenang. Dan akhirnya Yairus karena tetap tenang, akhirnya bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di rumah Yairus. Dan ketika tiba di rumah Yairus, banyak orang sudah menangis. Mungkin kerabat keluarganya sudah menangis. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Anakmu tidak mati, tetapi tidur. Dan kemudian apa? Orang-orang semua mentertawakan. Masa gitu mentertawakan semua, meledek Tuhan Yesus. Yang akhirnya Tuhan Yesus hanya mengajak Yairus, istrinya dan para muridnya yang percaya. Masuk ke dalam rumah yang akhirnya apa? Didoakan talitakum. Dan akhirnya anak itu bangun. Anak itu bangkit. Mungkin di hari-hari kita sama merasakan seperti itu Bapak Saudara. Ada kematian rohani. Ada kematian iman percaya kita. Karena himpitan ekonomi, karena himpitan persoalan. Yang akhirnya membuat kita lambat laun iman rohani kita mulai mati. Kita yang dulunya semangat melayani Tuhan. Kita yang dulunya semangat memuji Tuhan. Kita yang dulunya semangat untuk berharap sama Tuhan. Karena himpitan ekonomi, karena himpitan masalah, kesulitan, doa-doa kita rasa kok gak dijawab Tuhan, Tuhan saya sudah puasa, saya sudah banyak doa, bahkan mungkin saya sudah memberikan perpuluhan yang besar dan segala sesuatunya. Tapi kok masalah saya belum dijawab Tuhan, tapi kok masalah saya belum diselesaikan. Yang akhirnya membuat kita tidak semangat lagi untuk berdoa. Yang membuat kita akhirnya semangat itu mulai makin lama makin redup. Semangat kita makin lama makin mati. Kita nggak lagi bersemangat di hadapan Tuhan. Ada kematian rohani. Dan Tuhan berkata bagi setiap kita pada siang hari ini Bapak Saudara. Talitaku. Bangunlah. Bangkitlah. Nah kata ini adalah kata dari bahasa Aram.
Bahasa Aram adalah bahasa yang dipakai Tuhan Yesus dan para murid dalam perbincangan sehari-hari. Jadi orang Israel ini adalah orang yang sangat pintar. Jadi untuk perbicaraan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram. Kemudian untuk di dalam suatu ibadah mereka menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa perdagangan mereka menggunakan bahasa Yunani. Dan kemudian di dalam pemerintahan urusannya mereka menggunakan bahasa Latin, bahasa Roma, bahasa Italia. Makanya kalau Bapak Saudara yang menyaksikan Passion of the Christ itu ada beberapa bahasa di situ. Sesuai dengan situasinya. Nah ini menggunakan bahasa Aram yang bisa dipakai oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia mengucapkan kata itu, Tuhan membangkitkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengadakan mujizat. Dan bagi kita apapun permasalahan yang kita hadapi Bapak Saudara, selalu masih ada harapan. Amin. Jangan dengarkan perkataan orang yang kadang meledek kita. Jangan dengarkan perkataan orang meresponi dengan kita terima begitu saja. Ledekan orang karena iman kita yang kuat sama Tuhan. Mari Bapak Saudara, kalau punya iman yang semakin besar, terus berjuang dobrak kemustahilan. Amin. Kita percaya yang kita mendengar perkataan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka talitakum. Ada kebangunan rohani dalam diri kita, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Nah talitakum, apa artinya? Yang pertama saudara, bangunlah, bangkitlah iman percaya kita. Mungkin di hari-hari ini rohani kita mulai kering, bahkan menuju kematian Bapak Saudara. Kita sudah putus asa, kita sudah putus harapan, kita sudah menyerah dengan keadaan. Semangat kita sudah mati. Dalam pergumulan ekonomi, sakit penyakit, mungkin karena keluarga. Mari Bapak Saudara, talitakum. Bangunlah iman percaya kita. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Jangan biarkan iblis mengacaukan hidup kita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya sama firman Tuhan. Di siang hari ini, talitakum. Bangkitlah, bangunlah. Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap kita. Pertolongannya pasti ada bagi setiap kita. Dia Tuhan Yesus yang sanggup membalikan keadaan Bapak Saudara. Dia sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia sanggup mengubahkan masalah menjadi mujizat. Sakit jadi sembuh. Oleh karena talitakum, bangkitlah. Bangunlah. Tuhan melakukan kuasa yang besar, dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Yang kedua, talitakum. Bangunlah, bangkitlah pengharapan kita. Iblis akan berusaha mematikan harapan-harapan kita, saudara. Iblis akan berusaha mematikan impian-impian harapan kita. Bahkan orang-orang banyak yang tidak suka sama kita. Ya, berusaha mematikan impian-impian harapan kita. Ada orang-orang yang berusaha menjegal supaya rencana-rencana indah yang sudah kita susun ini tidak jadi. Iblis mau agar kita menyerah dengan harapan-harapan kita. Sehingga pada akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kita menghalalkan segala cara. Mau caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan, mau caranya melawan firman Tuhan, asal dapat untung besar, asal dapat cuan besar, masa bodoh tetap dilakukan. Nah ini yang iblis mau. Ya, walaupun sepertinya kita sudah merasa sudah tidak ada lagi dasar untuk kita berharap, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia mau menolong setiap kita. Amin. Jangan pernah lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bukanlah manusia yang bisa mengingkari janji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak bisa mengingkari janjinya Bapak Saudara. Dia pasti selalu menepati janjinya. Asal jangan bimbang Bapak Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Ya, saat ini sekalipun kita belum melihat jawaban Tuhan, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tetap percaya sama Tuhan karena waktunya Tuhan pasti menolong setiap kita. Di saat kita tetap berharap, kita percaya sama Tuhan, maka kita pasti melihat di kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Talitakum, bangunlah, bangkitlah setiap pengharapan kita. Sebab itu yang membuat kita kuat dalam hari-hari ini, saudara.
Pengharapan kita yang bersemangat dalam Tuhan ini membuat kita kuat menjalani hari-hari kita. Jangan pernah hilang pengharapan. Tidak peduli seberapa lamanya kita berharap sama Tuhan, tetap tekun berharap kepada Tuhan. Sampai harapan kita terwujud. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, saudara. Setiap kita bersemangat punya pengharapan dalam Tuhan, tetap kita nantikan sampai itu terwujud, saudara. Jadikan pengharapan itu semangat bagi setiap kita untuk kita bisa meraih janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Talitakum, mari kita bangun setiap iman percaya kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang tim worship.